One Kawan TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi pemirsa yang budiman. Seperti biasa kami dari saya Dole Duance dari One Kawan TV One, racikan berita 1, racikan berita, selalu mengajak Anda untuk menyaksikan info-info yang menarik dari tayangan kami. Saya berharap pemirsa yang budiman selalu memfollow program-program kami, ya, lalu men-share, lalu memberikan komen, lalu berikan subscribe pada tayangan kami, agar kita terus satu sama lain memberikan informasi-informasi yang update. Seperti biasa, kami tidak lepas dari konten kami, yaitu politik dan hukum yang saat ini masih ramai. Nah, tema kami hari ini akan membahas tentang sejarah ijazah palsu di Indonesia. Ya, loh kok sejarah ijazah palsu di Indonesia? Ternyata informasi yang kami dapat bahwa ijazah palsu itu bukan sekarang aja terjadi. Tidak semua, tapi hampir semua pejabat-pejabat itu yang untuk mendapatkan misalnya dari S1-nya itu mungkin mereka betul-betul kuliah, lalu karena mereka akan tuntutan jabatan, lalu mereka kuliah secara singkat, ya, mendapatkan gelar magister, ya, S2 maupun S3, gitu. Itu biasanya mereka ada dua cara. Ada yang betul-betul mereka melakukan kuliah rutinitas, ada istilahnya nama kelas karyawan, ya, Sabtu dan Minggu kalau nggak salah. Dan ada juga mereka kuliah sampai bekerja, yaitu online, yang dinamakan universitas terbuka, dimanapun masih bisa. Tapi uniknya ada yang instan, ya, yaitu ijazah palsu yang mereka beli berdasarkan keinginan untuk jabatan mereka. Nah, menariknya adalah ijazah palsu di Indonesia ini, mungkin di dunia, ya, kita tidak membahas di dunia atau di negara lain. Ijazah palsu di Indonesia ini sudah berlangsung lama, gitu. Lah malah informasi yang kita dapat bahwa sebagian pejabat-pejabat sekarang maupun jenderal-jenderal, oknum jenderal-jenderal, baik itu oknum TNI maupun itu Polri maupun itu pejabat pemerintahan sipil, itu mereka masih menggunakan ijazah palsu. Dan ada orangnya, tapi tidak bisa kita sebutkan orangnya, jawabannya, karena ijazah S1 dia asli. Nah, menariknya bahwa ijazah palsu ini, menjadi sesuatu hal persyaratan untuk menjadi jabatan, ya kan? Maka banyak sekali pejabat kita melakukan sesuatu yang salah, kuliah dengan cepat, atau mereka tidak kuliah tapi dapat ijazah dengan instan. Seperti biasa, untuk membahas masalah sejarah ijazah palsu di Indonesia ini, saya sudah mengundang, ya, narasumber kami dari toko UI Watch. Seperti biasa saya sampaikan lagi, berulang-ulang saya sampaikan, beliau adalah aktivis 66, pernah menjadi anggota parlemen dari Golkar, dia juga pengusaha, dia juga adalah mantan notaris, maka gelarnya adalah ada SH, ada MKN. Jadi hal-hal yang menarik seperti ini harus kita bahas dengan orang yang tepat. Di samping dia berpengalaman, baik itu di parlemen, maupun dia sebagai aktivis, maupun dia juga sebagai pengusaha, dan dia juga dari kecil memang sudah hidupnya penuh dengan lika-liku perjuangan untuk menjadi orang sukses. Nah, menariknya lagi adalah beliau ini sekolahnya ternyata pindah-pindah, lalu harus kita tanya, kan ini ijazah palsu nggak sih, kok bisa ini? Ujungnya dia kuliah di UI lagi, ya kan? Nah, kita panggil, kita sapa saudara saya, orang tua saya adalah Bang Asrul Harun Esa MKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap sujudnya itu kepada orang tua. Baik, pemirsa, saya langsung tanyakan langsung beliau. Ya. Nah, ini untuk Uda dulu nih, di luar dari bicara masalah orang lain. Ya. Kalau Uda nih cerita dengan saya kan panjang lebar, ya. Dari sejarah hidup orang dari Padang pindah ke Medan, besar Medan, lalu darah seperti darah Medan, pada orang darah Padang. Kalau saya dengar dari Uda nih sekolahnya pada nggak tamat. Kok bisa tamat UI, itu gimana ceritanya? Ada ijazah nggak? Jangan ijazah palsu juga ini.
Nama saya masuk sejarah di UI. Masuk sejarah di UI atas permintaan Dekan Fakultas Hukum 2 kali. Yang pertama sesuatu dia pensiun, yang kedua Profesor Hikmahanto Juwana. Sebelumnya itu Profesor Bari Azet. Sewaktu saya studi ilmu notaris, pesannya, Bang, kalau abang lulus duluan, nanti wisudanya sama aja sama anak abang. Jadi anak saya masuk juga di UI, karena dia mau pensiun. Karena bikin sejarah di UI. Belum ada anak sama bapak sama di wisuda. Karena dia tugasnya Sekjen Departemen Hukum dan HAM, junior saya dulu di reguler, waktu di UI tahun 66, lantas datang lagi lah Profesor Hikmahanto Juwana, ahli hukum internasional. Terus, Bang udah tamat Bang? Udah, mau wisuda. Bang, mohon Bang, bikin sejarah di UI. Anak sama bapak, anak abang kuliah juga di sini. Berapa umur dah? Tahun 2000 berapa ya? 2002, 2003, 2004, 2005. Kalau nggak salah saya. Umur waktu tamat. Umur 2002 yaitu kira-kira 67 50 berapa ya? 57 tahun. Berarti S1 tertua. Ya, saya yang senior paling tua kan. Iya. Kalau waktu kuliah itu di sana. Ijazah asli. Asli. Saya kalau nggak UI nggak mau saya dikasih PORI, kata orang Medan, PORI aja kuliah di Jayabaya. Saya kenal baik Muslim Tahir itu, nggak mau saya. Saya cita-cita saya dari SMA UI jaket kuning itu. Itu yang termotivasi sama saya. Sebelumnya sempat kuliah di UI sebelumnya. Ya tahun 66 sempat kuliah di UI. Oh. 66. Sampai semester berapa dah? Ya. Pada masa itu nggak pakai semester. Oh. Sistem kredit aja. Oh iya. Saya pakai semester 2 kali saya masuk di UI itu. Ya jadi reguler. Jadi karena keadaan situasi, saya tinggal UI tidak bakal dibubarkan, Fakultas Hukum tidak bakal dibubar. Saya cari duit dulu. Saya harus sekolah ke Jerman, saya harus sekolah ke Belanda. Oh. Sudah saya dapat duit. Di Jerman dan Belanda kuliah apa? Kalau di Jerman saya kuliahnya ekonomi. Tamat? Enggak, 2 tahun aja, penting saya pengalaman. Ijazahnya nggak dipakai? Ya memang nggak lulus kan gimana? Jokowi belajar nih, Jokowi belajar nih, jujur. Ya bukan apa, kita bawa ke diri sendiri. Habis itu pindah ke Belanda, masuk Fakultas Sosiologi di Vrije Universiteit, dites, lulus. Ya, nggak sampai lagi 2 tahun pulang, 74 awal saya. Ya udah, kerja sama teman setahun mandiri, sudah mandiri, masuk kuliah lagi di UI, di Roma, itulah Jimli, satu angkatan saya, 77. Jimli Asidiki, Rawamangun. Karena keenaan saya cari uang, dapat saja uang, rumah saya belum lunas, kantor belum punya, saya ngebut aja cari uang. Ini Fakultas Hukum, nggak bakal dibubarin. Keluar lagi? Keluar lagi, tahun 83. Donator bayar uang kuliah. Bayar uang kuliah. Nanti, udah selesai, dapat kantor, dapat rumah, ternyata dapat juga rumah 2 di Belanda. Datanglah ibu saya, panggil saya sebelum dia meninggal. Bro, sini kau. Anak ibu 3 orang, kakak kamu yang tertua perempuan udah meninggal, yang kedua nggak mungkin dia kuliah. Kau udah kuliah dulu, saya senang, tapi alasan kau nggak kau lanjutin, kutanya kau, karena rumah kau belum lunas, kau belum punya kantor. Sekarang kau udah punya rumah, punya kantor. Bahkan rumah kedua juga di Belanda. Dan kau bawa aku keliling. Eropa sampai ke London. Sekarang aku udah tua. Kepingin aku kau jadi Mr. Indirector. Kuliah aku. Di situ temenung saya. Iya juga. Udah melampaui dari cita-cita saya.
Kok enggak juga saya kuliah. Saya merenunglah apa yang paling sulit dalam hidup ini. Banyak orang nggak tahu. Apa dia? Cari uang. Apa yang lebih sulit? How to manage. Uang saya sudah peroleh, materinya saya sudah dapat. Yang paling sulit itu cari duit. Sampai lokal, internasional. Terus terpikir saya anggota pengurus Golkar DKI, wakil bendahara, mau jadi anggota dewan nantinya. Nggak tahu hukum saya, jangan-jangan saya datang dengar duduk duit, dibilang orang. Kalau orang Medan bilang si oncol itu orang bego, datang dengar dapat duit. Padahal itu produk legislatif. Benar juga ibu saya pergilah ke UI, buka ekstensi katanya. Tahun 94, udah telat saya setahun. Kebetulan yang jadi dekannya junior saya, Baria Z, Sekjen Departemen Hukum dan HAM. Senang kali saya abang datang kembali mau kuliah. Aku harap betul bang. Dah kuliahlah bang. Aku support abang. Iyalah. Ikut testing, diterima Di UI. di UI. Cuman satu aku bertanya sama sahabat aku, yang hidup sampai sekarang udah sehat ya. Kau pikir apa bisa aku kuliah lagi? Dulu kau ledek-ledek aku. Aku udah 2 roh titel aku. Kau gimana? 1 juga belum. Dia tamatan Jayabaya sama tamatan LAN. Ya. Aku kawan aku, sahabat aku. Negara ya. Ya. Pengurus Golkar. Berapa kali dia duduk anggota DPR? 3 kali ada kalau nggak salah di DPR. Terus aku mau kuliah lagi. Menurut kau bisa nggak? Aku selesai. Kau kan ahli ilmu jiwa. Coba kau pandang aku. Keluarkan apa komentar kau. Lama mandang muka aku dia. Dialah sahabatku satu-satunya, saudaraku, sahabatku. Sampai sekarang ini. Kalau dia sakit aku nangis. Masih aku hidup. doain dia. Masih hidup. Masih hidup sekarang. Sahabat aku itu. Aku kenal sama dia tahun 1962. Di rumahnya Yapto, Marini masih umur 15 tahun. Dia berkawan sama abangnya, aku berkawan sama abangnya juga. Itulah kawan aku, sahabat aku. Wah, sahabat aku. Melebihi dari saudaraku. Terus, bandel. Bisa kau. Kenapa bisa? Kau gigih bulat orangnya. Tukang ngotot. Kalau kau mau. Tapi kalau kau mau nggak bisa. Dialah saya lagi. Iyalah, gue bilang. Mana ada kemauan di situ ada jalan. Pasti kau bisa. Istriku aja pun nggak percaya. Kenapa aku dianggap mencari dosen yang belum nikah yang bertitel sarjana hukum? Itu anggapannya dia. Punya istri lagi. Nggak ada itu. Tapi makin itu makin semangat aku. Aku merenung. Saat kuliah ini sulit kali. Kalau suruh kedokteran teknik mungkin aku sulit. Ilmu hukum nih aja. Ada dosen, ada literaturnya, Iya. ada kawan, Ya. diskusi. Iya, betul. Ada sulitnya aku bilang, ada kemauan. Jangan boleh. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Nggak boleh bilang akal. Dulu setir sendiri pergi kuliah. Sekarang udah pakai supir. Apalagi tidur sampai cuci muka selesai. Rajin panggal pandai, malas panggal bodoh. Ya itu aja. Selesai kuliah. Selesai. Barengan mana? Ya. Rame nggak dah? Jadi omongan, oh ini anak sama bapak sama kuliah. Oh itu. Pasti seru S2. itu. Kalau S1 aku buat. Kaget semuanya, undang saudara, undang pak teman. S1 pun UI juga? UI lah.
Yang tadi bareng sama anak tuh S2? Iya, si Agung pun datang, pengurus DPP Golkar pun datang ke rumahku. Dari pagi sampai pagi itu buat acara syukuran. S1. Bayangkanlah umurnya berapa aku tuh. Kepuasan aku menunjukkan aku yang bandel bisa juga menyelesaikan kuliah. Untuk contoh kepada orang-orang yang bandel. Iya. Itu, maka supir aku pun karena dia pintar, aku suruh dia ada kuliah. Aku biayain. Aku sifatku mencerdaskan anak bangsa. Ya, udah pernah cerita. Nah, itu. Ya, ya. Jadi kalau kita berusaha sama orang pintar, orang cerdas, kita mudah. Kalau orang yang on, tell me, kita capek. Seperti kita melihat itu pembela-pembela Jokowi itu, aduh sakit kepala aku lihatnya. Karena akalnya nggak ada, ilmu pengetahuan hukumnya ada pun bodoh juga. Iya, iya. Yang aku anggap dia STIA. Apa tuh? Sekolah tidak, ijazah ada. Iya. Sekolah tidak, ijazah. Nah ini kan lagi rame tuh. Yang dasar kirim ke kami. Yang apa? Yang tukang bikin ijazah. Itu gimana ada? Itulah tuh berapa ijazah SMA 1 juta, sarjana 3 juta sampai 5 juta. Yang ada di Jogja itu. Yang dulu tuh tersebar tuh di Pramuka. Iya, iya. Tahun 70-an, 74. Aku ditawarin dia seorang profesor yang ngajar di Medan. Dan di Siantar. Ijazah. Gak usah kuliah, aku kasih kau. Mau apa kau ijazah? Bang, sorry bang. Aku membodohin diriku, membohongi diriku sendiri. Gak tahu aku dapat ijazah. Tapi aku nggak ngerti ilmunya. Apa aja. Kau kan orang bisnis. Yang penting ada nilai tambah kau. Ya aku tahunya buntutnya kan nanti duit juga kan. Ya enggak lah, ngapain aku bohong diri aku bang. Tuh ingat tuh, tahu nggak pengusaha Garuda, Raja Wali Garuda. Yang bosnya itu Dr. Randus, siapa tadi ku sebut? Alah, tadi ada pernah ku sebut tuh. Iya, yang Cina. Yang lari dia. Tanoto. Dr. Randus Tanoto. Anak buah abang itu dulu kacamata, dagang kacamata dia. Sekarang bos Dr. Randus dia. Kasus BLBI kan? Kasus BLBI bukan? Kasus BLBI juga. Oh, kabur. Itu ijazah palsu. Ijazah palsu dia tukang buatin. Iya. Iya, dia cerita. Jadi Tanoto ini ijazah palsu yang bercerita dia sama saya. Yang bercerita tukang buatnya? Iya. Di Medan? Di Medan. Profesor dia, udah meninggal. Anaknya dari sini. Buku profesornya pun ada sama aku. Jadi ijazah palsu di Indonesia ini sejak dulu sudah ada deh? Ya sudah ada. Kegunaannya untuk apa sebenarnya itu dah? Prestis sama jabatan. Oh, prestis sama jabatan. Nah, itulah. Menunjukkan dia itu orang intelektual. Tapi kalau ditanya nggak tahu. Makanya saya sebut STIA. Sekolah tidak, ijazah ada. Banyak itu. Sekolah tidak, ijazah ada. Mantap. Jadi aku tadi ya, kalau nggak aku kerjain, kata yang buat ijazah ini tadi, di forecast aku lihat tadi, orang lain akan kerjakan juga. Penghasilannya nggak tanggung-tanggung, ratusan juta. Mau ijazah apa aja, mau pakai angkanya juga ada, bisa semuanya. Jelas tadi semua itu. Jadi kembali kepada kalau nggak ada aku, orang nggak akan kerjakan juga. Artinya aji mumpung. Itulah dia akan kerjakan juga sama orang lain. Mumpung aku bisa, aku dari kira aku kerjain lah. Ngumpet-ngumpet ya, akhirnya tangkap juga dia. Iya, yang lagi rame ini kan ternyata informasi yang saya dapat, Iriana istrinya Jokowi pun palsu juga pakai. Katanya. Harus di sini gampang kok, persuadi gampang. Hidayati itu diperiksa, periksa DNA-nya, anak Hidayati sama anak itu. Si yang foto itu nggak suami darahnya. Kalau aku melihat foto ijazah itu suaminya sepupunya Jokowi. Kalau aku,
Gampangnya tes saja anaknya sama yang sudah mati bapaknya. Darahnya itulah. Ada nggak hubungannya sama Jokowi? Dia kan sepupuan sama Jokowi itu. Aku, tapi kalau si Roy Suryo lain lagi karena penelitiannya. Ada saudaranya lagi, Ya. Jokowi. Ya. Jadi kalau kejahatan itu tidak ada yang sempurna, maka aku katakan bagi orang Jawa asli, dia dapat nasihat dari ibunya, orang tuanya, kakeknya. Aku nggak orang Jawa, orang Minang. Tapi tahu pasalnya. Aku dapat petunjuk dari orang Jawa di Jogja, di Jalan Notoyudan. Aku sekolah SMA di SMA Nusantara, SMA kakeknya orang Suryo kalau nggak salah aku. Terus apa dibilangnya? Nasrul, sini apa bu? Nih pepatah Jawa, mesti ingat. Belajar bahasa Jawa, aku juga belajar sama dia. Bisa laku sedikit-sedikit kromo inggil. Nah, lantas becik ke titik olo ketoro. Apa itu bu? Bismillah. Kejahatan, Kebenaran, bukan kejahatan. Kebenaran itu, ini pasul-pasul ini benar. Tapi orang nggak ngaku. Atau pendapat pasul benar, tapi lambat lalu terungkapnya. Apa selalu sabar. Sabar itu apa? Keluar pula dari ayat. Orang Jawa yang Jogja ini kan banyak agama Islam. Wal asri inna insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Jadi kalau Pak Asul sabar, muncul kebenaran itu. Jangan cerita juga, oh udah 10 tahun, udah begini. Tai kucing. Karena perbuatan kriminal itu tidak ada yang lambat. Aku aja ditipu 10 tahun baru terungkap. Nggak aku cari-cari. Yang nipu saudaraku sendiri dengan notaris. Sampai sekarang masih jalan. Sampai 23 tahun baru putus inkrah. Mediasi nggak selesai. Akhir 2015 aku naikkan tuntutan perdata. Tapi bukan ijazah palsu kan? Bukan. Kasus. Akta wasiat palsu. Yang dibuat, yang melanggar undang-undang. Tapi ada lagi dah yang seru dah. Saya dengar udah nih kan tamat SMA aja 3 tahun 5 kali SMA. Iya. Sekolahnya. Bener itu? Benar. Karena aku tukang berkelahi. Dan bela kawan. Kawan aku pula benar aku bela. Jangan coba-coba. Demi kawan 5 kali tamat sekolahnya. Iyalah, pindah-pindah. Iya, karena dia biayain aku. Aku kan single parent, ibu aku. Mana bisa dia biayain aku sekolah ke Jogja? Kemana duitnya? Taman? Di Jogja. Balik lagi ke Medan, sekolah lagi. Saya mukulin orang juga di sana. Dari Medan, akhirnya saya mukul berantem lagi, balik lagi ke Jakarta. Karena ada main pisau segala macam. Ada ijazahnya? Tamat aku di Muhammadiyah. Tahun 65. Ada ijazahnya? Ada lah. Kalau nggak ada, bagaimana aku masuk di UI? SMP 4 kali juga, 4 kali juga? 4 sekolah, 4 tahun. Selama 3 tahun? 4 tahun. Selama 4 tahun? Iya. Ketiga, aku ngancam. Karena idola aku datang kepala sekolahnya. Sekarang kepala sekolah baru Bapak. Sekarang saya mau masuk sekolah sini Pak. Tiap tahun saya apply gak diterima. Saya bilang, oh tempat udah penuh. Kalau tempat udah penuh Pak, aku bawa meja, kursi aku. Oh nggak bisa. Kalau nggak bisa Pak, Bapak nggak bisa jadi kepala sekolah. Udah pandai aku ngancam, nggak Pak. BAB aku malam aku taruhin meja Bapak. Rompit Bapak aku cucuk. Aku menjadi orang baik, mau sekolah aku. Aku lapor ke sama polisi. Bagus Pak, aku bilang sama polisi. Aku mau jadi orang baik, Bapak ini membuat aku jahat. Takut pula dia. Lawanlah guru orang Melayu Ruslan nama ingat dia. Ruslan sini. Coba cari ini. Bisa nggak masuk ulang dia di setengah jam? Bisa Pak. Bisa Pak. Tamat aku di sana.
Mungkin ada yang orang sama dengan saudara saya ini ya, Dasrul ini. Mungkin saya nggak tahu, tapi yang saya lebih kenal dengan beliau. SMA 3 tahun 5 kali sekolahnya, pindah-pindah karena Badung. SMP 4 tahun 4 kali karena Badung. Ada ijazahnya, kok Jokowi nggak ada. Nah, sekarang dah semenjak terbongkarnya. Akibat apa? Akibat ibu akulah dari kecil komparatif itu ditunjukin. Bro, itu orang nggak bersekolah. Udah gede mau kok nggak? Itu orang bersekolah. Mau nggak udah gede jadi itu? Mau? Sekolah kau aja rajin. Itu aja. Itu aja komparatifnya dari ibu aku. Yang nggak bersekolah tukang gali got, tukang jadi pikul. Yang bersekolah lihat tuh, tibanya aku ke airport, lihat tuh besi dibawanya, dia bersekolah, bisa terbang ke Jakarta, besi itu, itu namanya pilot turun. Sekolah kau, kalau kau mau jadi itu, lihat ya dokter, kau lihat tuh pegang-pegang aja, datang pasien dapat duit ya, itu dokter, mana kau mau jadi? Sekolah kau lagi motivasi, ibu aku the best. Sekarang itu orang tua terbaik adalah ibu, adalah mengajarkan menjadi dasu sampai sekali berhasil. Ya. Sekarang peristiwa sekarang ini adalah kalau yang kita tonton ya, kita lihat pengacara-pengacara Jokowi sebagian atau pengacara ataupun pembelanya Jokowi ini ya yang suka ngotot-ngotot itu ternyata dia sarjananya di ruko, nggak jelas juga. Memang iya kan? Apalagi yang dulu kok sok jago untuk kuliah. Aduh, silver. Silver. Aduh, ilah. Mau itu ditonjol-tonjolkan di TV. Jijik aku melihatnya. TV itu yang salah, apalagi si Aiman, apalagi yang aduh, ilah. Tunjukkanlah orang yang berkualitas sebagai motivasi dari anak bangsa. Yang dicontoh. Kalau aku orang Minang diajar orang tua aku mencontoh kepada yang baik. Contoh yang baik, ambil tuah kepada yang menang. Tahu ketua artinya enggak? Tua apa? Tuah apa? Tuah itu perbuatan. Tuah itu sakti. Oh, sakti. Sakti itu abadi. Oh, itu tua ya. Tuah sekato katanya. Kalau sekata dia mufakat bulat digolongkan. Itu tata orang beradat bertata krama. Itu tuah sakato. Jadi orang di sini agamanya kurang. Sudah tuh cinta berbangsa bernegara, filosofi hidupnya nggak ada. Filosofi hidupnya bagaimana dapat duit, maka timbullah jual beli ijazah palsu. Dengan syarat orang kalau masuk kerja kan harus punya ijazah. Syaratnya pendidikan formalnya apa? Ya, tapi kan kelihatan kualitasnya kan? Ya itulah kelihatan. Kelihatan. Nah ini mendekati 30 menit. Closing statement udah tentang ijazah palsu tadi, sejarah ijazah palsu gimana? Closing statement saya tentang ijazah palsu. Simpel, tunjukkanlah ijazahmu yang asli. Bagi orang yang tidak mau menunjukkan ijazah aslinya, berarti itu ijazahnya palsu. Itu aja. Tunjukin. Karena dia malu, takut, dia berbohong, ketahuan, padahal makin berbohong makin dia rusak dirinya. Ya. Karena berbohong juga sama kayak saudaraku, berbohong. Akhirnya bohongnya itu dibawanya mati. Itulah neraka jahanam yang menunggunya. Astagfirullahaladzim. Buat apa? Selesai maaf. Kemarin ipar aku suaminya meninggal. Terjadi ribut sedikit, akhirnya pagi-pagi dia sadar, minta maaf sama aku. Silap aku bang begini. Ya, aku ya sama-sama. Selesai. Ya. Selesai habis persoalan. Ya. Yang penting ada kata-kata itu. Iya, selesai. Jadi janganlah ngeyel kalau orang Jawa bilang. Udah bilang kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Susah untuk membongkarnya sepanjang pihak yang berwajib. Hai polisi, ambil periksa. Itu aja saya panggilnya. Selesai. Oke. Selesai persoalannya. Enggak habis tenaga ini. Jijik aku lihatnya. Oh, betul. Kok itu juga yang dibela-bela. Oke, baik. Pemirsa,
closing statement tadi sangat tegas ya. Sebenarnya kalau bicara masalah ijazah palsu, kembali lagi ke penegakan hukum yang jujur, benar, dan adil. Wawancara kami hari ini adalah tentang sejarah ijazah palsu di Indonesia. Jadi udah lama sudah ada. Dan kakak saya ini, Bang Asrul ini, dia boleh badung, tapi dia sekolah tamat. SMP dia tamat, ada ijazah, SMA dia tamat, dia itu UI dia berapa kali dia masuk, terakhir S2 juga dia masuk UI, tamat dan berijazah dan tidak malu. Untuk itu kepada Pak Jokowi, tunjukkanlah ijazah Anda biar negaranya tidak gaduh. Terima kasih sudah menyaksikan dan memfollow program-program kami yang tayangan-tayangan kami yang selalu kami sampaikan kepada Anda. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang salah. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan ada pada diri manusia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. One Kawan TV 1